Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Indra Soekarno dan Bapak Aris Setiadi selaku pembimbing. Yang terhormat Pak Agung Wiono dan Pak Eka Oktorianto Nugroho selaku penguji. Berikut adalah tesis saya yang berjudul Kajian Pengendali Banjir dan Sedimentasi pada Sungai Sayung di Kota Demak. Dan maksud tujuan adalah diharapkan kajian ini menjadi referensi untuk pembangunan atau kebijakan dari permasalahan banjir dan rob pada Sungai Sayung. Dua pokok permasalahan yang ada di sana, yaitu banjir rob bisa ditangani dengan tanggul laut, dan debit banjir perihal hujan rencana bisa ditangani dengan maintenance operasi untuk alur sungai atau tanggul sungai. Berikut adalah skema penanganan saat ini. Yang warna hijau merupakan pengendalian tanggul laut plus jalan tol yang dilaksanakan oleh teman-teman Bina Marga. Yang untuk sungainya sekarang sudah dikendalikan di PWS Pemali Juwana dengan proyek normalisasi dan tanggul di Sungai Babon yang warna kuning dan normalisasi Sungai Sayung pada warna merah. Belum dilakukan tanggul sungai pada Sungai Sayung. Berikut adalah skema sungai di Sungai Sayung. Pada hulu Sungai Sayung merupakan bendung Pucang Gading yang membagi Sungai Penggaron menjadi tiga, yaitu Sungai BKT warna biru, Sungai Babon warna kuning, dan Sungai Sayung warna merah. Di kajian ini hanya fokus untuk Sungai Sayung di warna merah, tetapi harus mengetahui berapa debit Sungai Penggaron dan pembagiannya di tiga sungai tersebut. Ada dua skema yang saya lakukan, saya pisahkan menjadi hidrologi dan hidrolika. Hidrologi melakukan analisa dari analisa DEMNAS, delinasi das, hutan rencana atau tutupan lahan. Yang outputnya adalah debit rencana. Untuk yang hidrologi adalah data-data observasi atau data sekunder yang nantinya akan dilakukan pemodelan ECRAS 6.2. Dengan konseptual pemodelan sebagai berikut, ada dua konsep yang saya lakukan, yaitu pertama konvensional, yang artinya saya artikan menggunakan pemodelan study flow model yang biasanya melakukan prediksi kapasitas sungai dengan batimetri saat ini. Sebagai contoh, menggunakan analisis study flow dengan Q25, apakah kapasitas sungai saat ini mampu untuk menampung debit banjir rencana Q25? Kalau belum, seperti apa penanganannya? Tanggul sungai atau normalisasi. Hal ini tentu tidak salah, tetapi menurut saya ini kurang begitu tepat. Karena kenapa? Pada naturalnya sungai itu pasti mengalami sedimentasi, dan di metode ini tidak diketahui berapa sedimentasi yang terjadi. Perubahan batimetri ini seperti apa tidak tahu. Timbullah modifikasi yang saya lakukan dengan quasi unstudy flow model dengan skema database-nya adalah data AWLR atau Automatic Water Level Records, dimodifikasi menjadi dua skema, yaitu diubah menjadi base flow data tersebut, dan yang kedua adalah dirubah menjadi data probabilitas debit banjir rencana yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Di sini outputnya lebih banyak, yaitu bisa mengetahui sedimentasi yang terjadi, kapasitas sungainya juga bisa diketahui, dan bisa diketahui kapan perlu dilakukan maintenance operasi untuk alur sungainya. Data awal yang diperlukan adalah delineasi das. Didapat dua das pengaruh, yaitu das Penggaron seluas 122 km persegi, dan untuk Sungai Sayung 60,4 km persegi, dengan pengaruh lahan untuk koefisien runoff kurang lebih untuk Penggaron 0,77 dan untuk Sungai Sayung 0,66. Dengan hujan rencana yang diambil metode log normal
untuk Sungai Sayung dan Sungai Penggaron karena memiliki tingkat kesalahan yang paling rendah. Selanjutnya, data ini digunakan untuk perhitungan debit banjir rencana dengan metode HSS. Sungai Sayung terdiri dari panjang 18,9 terdapat 3 bangunan bentang sungai, 2 cek dam dan 1 ground seal pada SDA 16,10 dan 17,7.700 memiliki batas hilir berupa pantai utara yang mana harus diketahui nanti pengaruh pasang surutnya. Untuk yang di hilir ada 2 pengaruh das karena saya analisanya di hilir, jadi das Penggaron dan das Sayung sendiri harus diketahui untuk batas hulu. Untuk batas hulu karena dipengaruhi oleh das Penggaron yang dibagi di Bendung Pucang Gajing ke arah 3 sungai, yaitu Sungai BKT, Sungai Babon, dan Sungai Sayung, maka konsep sistem pembagiannya adalah untuk Sungai Babon terdapat pola operasi. Jadi perlu diketahui pola operasi yang seperti apa untuk mengetahui debit yang terjadi di Sungai BKT. Untuk Sungai Babon dan Sungai Sayung terdapat rating curve. Jadi debit Sungai Babon dan Sungai Sayung bisa diketahui dari 2 cara, yaitu dengan rating curve, dan yang cara kedua adalah rating curve dikurangi debit Sungai BKT, karena Sungai BKT ini dipergunakan pada elevasi tertentu atau dalam kondisi banjir saja. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama melakukan pembagian untuk konsep di Bendung Pucang Gading ini. Presentasi pembagian Sungai Babon dan Sungai Sayung seperti apa harus diketahui dulu. Yang kedua adalah pola operasi. Ketika 2 itu sudah diketahui, maka bisa diketahui pembagian dari Sungai Babon, Sungai BKT, dan Sungai Sayung. Nah, untuk pembagian rating curve ternyata pembagiannya adalah 31 dan 69%. 31 adalah untuk Sungai Sayung dan 60% adalah Sungai Babon berdasarkan data rating curve. Untuk pola operasi BKT ada 3 skema untuk pola operasi yang dilakukan. Siaga 1, 2, dan 3 dimulai dari elevasi 24,16 sampai 24,59. Berikut adalah yang di bawah adalah skema pembukaan pintu dan debit yang terjadi. Kalau siaga 1 dia 85, siaga 2 kurang lebih 98, untuk siaga 3 132 meter kubik per second untuk debit yang masuk ke Sungai BKT. Sehingga bisa diketahui pembagian debit dari ketiga sungai, yaitu untuk nomor 1 dan nomor 7 ini murni menggunakan rating curve karena Sungai BKT belum terjadi belum dilakukan pola operasi. Untuk 8 sampai 23 ini dilakukan operasi, sehingga untuk misal contoh nomor 8 Sungai Babon yang terjadi harus dikurangi dengan Sungai BKT, sungai yang debit yang mengalir ke BKT sebesar 69%, sehingga diketahui rating curve dari 4 sungai, yaitu Sungai BKT, Babon, dan Sayung, dan ditambah lagi nilai total debit, yaitu untuk Sungai Penggaron. Ini menjadi penting diketahui, yaitu rating curve untuk Sungai Penggaron, karena asas yang diketahui adalah dari Sungai Penggaron, yang mana Sungai Penggaron ini harus dirubah dulu ke elevasi menggunakan rating curve tersebut untuk mengetahui berapa sih air yang debit yang mengalir ke 3 sungai tersebut, BKT, Babon, dan Sungai Sayung, sehingga dari data ini bisa diketahui juga kalibrasi dengan data AWLR diolah menggunakan analisa frekuensi. Ternyata untuk debit banjir rencana SS yang paling baik digunakan yaitu metode SCS yang memiliki korelasi paling baik.
Dengan data tersebut diketahui ternyata untuk debit banjir rencana Sungai Sayung adalah sebagai berikut, kurang lebih untuk Q2 di angka 60 meter kubik per second sampai yang Q200 kurang lebih 179 meter kubik per second. Berikut adalah grafiknya, ada perbedaan yang mungkin tidak biasa untuk hidrografnya untuk di Sungai Sayung. Berikut karena ada pengaruh dari Sungai BKT. Kalau digunakan hidrograf dari Sungai BKT cukup baik. Karena analisa yang saya amati ada di hilir, maka boundary hulu untuk debit banjir rencana perlu ditambah debit banjir rencana dari das Sungai Sayung sendiri, sehingga batas hulu merupakan debit total dari das Penggaron yang mengalir ke Sungai Sayung, ditambah lagi debit banjir rencana dari Sungai Das Sayung itu sendiri, sehingga didapat debit total seperti pada slide. Untuk batas hilir menggunakan data dari Indonesia Geospatial Reference System, diambil dari 15 hari, dari tanggal 24 sampai tanggal 7 Juni, diolah menggunakan aplikasi Lasker yang dikeluarkan dari US Army yang dimodifikasi oleh Bapak Eka Karyanto. Kemudian mendapatkan hasil berupa data-data terpenting dari HWL sampai MSL, yang mana nilainya kurang lebih untuk HWL 3,318 meter, kemudian direferensikan ke MSL berdasarkan peta area yang saya dapat juga dari data BIG, kurang lebih untuk MSL di Semarang, area Semarang plus 0,146 meter. Data ini kemudian menjadi batas hilir untuk analisa menggunakan harga tersebut. Untuk kalibrasi dan validasi data model ada beberapa tahap. Yang pertama adalah mencari nilai Manning. Ada 3. Dalam satu kelas saya bagi menjadi 3 Manning: sandaran kiri, sandaran kanan, dan tengah. Untuk sandaran kiri kurang lebih 0,031, sandaran kanan 0,027, dan kurang lebih untuk yang tengah 0,013 cenderung halus. Untuk nilai Bankfull ada beberapa tahap atau analisa yang saya lakukan. Yang pertama mencari limpasan pertama. Nah, untuk metode ini limpasan pertama terjadi pada STA 800, elevasi kurang lebih 1+31 dengan debit kurang lebih 57,18 meter kubik per second. Dengan metode yang sedikit berbeda, yaitu menggunakan metodenya Rosgen, yang mana debit yang diketahui adalah perbandingan antara kondisi data observasi dan data analisa Haycraft. Di sini didapat nilai kurang lebih hampir sama dengan debit Bankfull kurang lebih di angka 57 dengan korelasi antara data observasi dan data Haycraft, yaitu akurasi di atas 59% semua. Untuk validasi model menggunakan banjir ekstrim terjadi pada 23 Mei 2022, yang mana berdasarkan info warga pada STA 1700 terjadi limpasan tanggul atau ke jalan raya atau jalan warga kurang lebih 30 cm, dan di sini berdasarkan analisa kurang lebih hampir mirip limpasan yang terjadi adalah 2,33 atau kurang lebih 33 cm. Berdasarkan data-data validasi ini, saya rasa cukup untuk mewakili hasil-hasil yang nanti dilakukan mengaplikasikan ke kondisi existing di lapangan. Untuk analisa banjir dan sedimentasi ada beberapa tahap. Untuk unsteady flow ada 2 kondisi batas hilir, yaitu dalam MSL dan HWL. Untuk quasi unsteady flow ada 3 data acuan, yaitu data hulu,
berupa data apa adanya, modifikasi base flow, dan modifikasi probabilitas. Untuk data MSL terdapat dari berbagai debit banjir rencana, ternyata ada limpasan untuk Q50 dan Q100 pada STL 5100 dengan limpasan 3 cm dan 7 cm. Untuk yang HWL, hampir semua debit banjir rencana ada limpasan pada 2 STA, yaitu 800 dan 5100 dengan berbagai macam tinggi limpasan sebagai berikut. Untuk analisa kuasiasa di flow, untuk data kondisi apa adanya, berikut bisa dilihat di grafiknya. Berikut adalah data apa adanya yang terjadi dengan batas MSL didapat untuk data apa adanya kurang lebih 378.000 meter kubik selama 8 tahun. Untuk batas hulu untuk simulasi 2 dan simulasi 3, untuk simulasi 2 dilihat probabilitas kejadian banjir selama 8 tahun, ternyata ada kenaikan yang signifikan pada debit banjir rencana Q2 kurang lebih plus 6,7% setiap tahunnya. Maka dengan data ini bisa dianalisa atau disimulasikan untuk tahun 2022 sampai 2023 naik plus 6,7%. Untuk yang simulasi 3, data dimodifikasi ke data base flow, yang mana data base flow yang didapat kurang lebih di angka 15 meter kubik per second. Untuk data simulasi probabilitas didapat yang perubahan signifikan, yaitu dari yang tahun 2022 yang kapasitas sungai didapat 242 meter kubik per second, lambat laun akan berkurang pada 2030 mencapai 70 meter kubik per second kemampuan untuk kapasitas Sungai Sayung untuk menampung debit banjir rencana. Yang artinya apa? Yang artinya di sini bisa dibuktikan setiap tahun kapasitas sungai berkurang seiring dengan debit banjir rencana, seiring dengan sedimentasi yang terjadi. Untuk simulasi kedua memiliki kemiripan yang sama, tetapi karena data boundary hulunya adalah base flow, maka nilai kapasitasnya tidak terlalu di bawah yang simulasi kedua, dia lebih di atas. Untuk tahun 2030 kapasitas Sungai Sayung 119. Yang mana dari dua ini bisa dibuktikan bahwa nilai sedimentasi itu berbanding lurus dengan debit yang terjadi di lapangan. Dari kedua simulasi itu dapat disimpulkan atau di rata-rata sebagai berikut. Nah, dari data ini bisa diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, dengan debit banjir rencana Sungai Sayung yang sebesar 273, ternyata melihat kapasitas Sungai Sayung di tahun 2002 yang memiliki nilai 242, yang artinya Sungai Sayung perlu dilakukan perhatian lebih, bisa berupa peninggian tanggul atau normalisasi sungai, atau biasa disebut dengan maintenance alur sungai, agar debit Q50 ditampung Sungai Sayung sesuai dengan Permen nomor 28 tahun 2015. Yang pertama itu, yang kedua adalah sedimentasi yang terjadi di Sungai Sayung kurang lebih 60.000 meter kubik per tahun, atau bisa menurunkan kapasitas sungai sebesar 7,6% per tahun. Kalau bisa kita berandai-andai, misal dari tahun 2022 kita naikkan kapasitasnya menjadi 350 meter kubik per second, maka setiap tahunnya kapasitas berkurang senilai 7,6%, sehingga di tahun 2027 kapasitas sungai hanya 235 meter kubik per second. Di sini belum, yang artinya belum bisa memenuhi sesuai permen tersebut, yang mana
Sungai Sayung harus bisa menampung kurang lebih debit banjir rencana Q50 atau sesuai kurang lebih 273 meter kubik per second. Jika Sungai Sayung itu dilakukan maintenance alur, maka perlu diperhatikan juga perihal kestabilan sungai atau rejim sungai berdasarkan beberapa referensi yang sudah saya lakukan di 2 tahun, di tahun 2022 dan di tahun 2030. Di tahun 2022 dia ada satu lokasi di hilir, saya sampelkan di hilir, ada dia dibilang di sini tidak stabil karena tidak memenuhi batas bawah dan batas atas. Tetapi untuk tahun 2030 dia dibilang stabil semua karena pada hakikatnya sungai itu pasti membentuk kestabilannya sendiri. Tapi perlu diperhatikan batas atas dan batas hilir di sini karena agar pembentukan kestabilan itu tidak merusak atau tidak mengganggu hajatnya masyarakat setempat atau bisa membuat longsor sungai sehingga rumah warga juga ikut longsor atau seperti itu. Untuk saran dan pengendalian saya lakukan menjadi 3 tahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam kondisi pasang ekstrim atau yang terjadi pada 22 Mei 2022 yang mana water surface-nya mencapai plus 2,3. Dengan water surface itu dan estimasi dan subsidi 0,75 dan kenaikan air pasang laut kurang lebih 0,07 meter, maka diprediksikan untuk 10 tahun mendatang elevasinya akan menjadi plus 3,12 untuk 20 tahun plus 0,394 dengan rencana 50 mendatang plus 6,4. Dengan data itu bisa diprediksikan kurang lebih luasan pengaruh di das Penggaron kurang lebih seperti pada gambar sesuai dengan perbedaan warna. Di 50 tahun mendatang kurang lebih 9.000 hektar akan tergenang. Untuk pengendalian di jangka pendek atau 10 tahun, ternyata debit banjir Sayung dengan batas hulu Q50 dan batas HWL banyak lokasi yang terjadi limpasan banjir dari STA 5100 sampai STA 0, yang mana solusi yang saya berikan adalah peninggian tinggi tanggul, bisa dilihat di slide, dari elevasi dari STA 5300 sampai 0 dengan estimasi tinggi jagaan 0,5 meter, Landscape 0,75, maka dapat tinggi tanggul kurang lebih yang di hilir tuh maksimal 2 meter. Dengan desain tinggi tanggul laut plus 5,2 meter, di sini saya rasa masih cukup baik dilakukan. Tetapi dengan peninggian tanggul laut itu tidak bisa bertahan lama karena berdasarkan analisa sedimentasi kurang lebih pada tahun kelima harus dilakukan maintenance alur karena terlihat pada STA contoh 5271 terjadi minus yang artinya jika ada debit banjir rencana Q50 akan terjadi limpasan kalau tidak dilakukan maintenance pada 5 tahun mendatang. Untuk jangka waktu 20 dan 50 tahun, untuk tinggi laut, berdasarkan desain plus 5,2, ternyata untuk 20 tahun masih aman. Untuk tanggul laut atau tanggul sungai perlu peninggian, untuk yang 20 tahun dengan sama, tapi tanggul laut perlu peninggian karena sudah over water surface-nya. Jadi untuk pengendalian tanggul laut perlu peninggian. Untuk di alur sungai, ternyata peninggian tanggul pun tidak menjadi solusi yang efektif karena melihat tinggi tanggul mencapai plus 5 meter, yang mana tinggi yang artinya tinggi pemukiman dengan tanggul cukup tinggi, sehingga kurang memiliki estetika yang baik. Maka dari itu, solusi yang mungkin saya berikan adalah pembuatan sistem polder yang mana dibangunnya bendung gerak
yang dilengkapi dengan gate dan pelimpah samping yang kolam retensinya ada di yang sudah saya gambarkan. Kolam retensi dilengkapi dengan pompa yang mana bisa dipompa ke laut atau dalam kondisi tertentu gate bendungan bisa dibuka sehingga bisa mengalir secara gravitasi. Berdasarkan analisa yang sudah saya lakukan dengan estimasi bendung gerak tinggi plus 3,5 dan pelimpah samping plus 2 meter, ternyata pada STA kurang lebih 8.000 sampai 6.000 emang tidak terjadi limpasan, tapi cenderung peres. Jadi dengan data ini saya mencoba untuk meninggikan tanggul pada elevasi sampai elevasi 8.200. Dengan analisa sedimen yang ada di sebelah kiri, ternyata sedimen yang terjadi justru terjadinya pada STI itu dari 6.000 sampai 8.000. Hal ini terjadi karena di downstream sudah ada bendung gerak, yang mana bendung itu membuat kecepatan yang harusnya bisa menggeser sedimen tersebut, jadi tidak mampu menggeser, sehingga sedimen cenderung mengendap pada hulu. Dari data ini ternyata setelah 3 tahun mendatang harus dilakukan perbaikan atau maintenance alur lagi, karena jika tidak 3 tahun mendatang pasti terjadi limpasan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.